Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi berupa mind map. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ferdinand Tonga, NPM 282 682. Di sini saya akan presentasi mind map yang semester untuk antara ataupun semester pendek di BSO 2. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bil Muhammad nabi wa rasulullah. Rabbi jini ilma warjani fahma wa amal salih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Membahas mengenai tentang BSO 2 mind map bagian mata terlebih dahulu. Bagian organ mata ada namanya suprasilia ataupun alis mata, yang seperti kita ketahui juga. Terus yang kedua ada juga palpebra. Sebelum itu saya akan membahas dulu tentang konjungtiva. Konjungtiva ini dia itu, salah satu bagian dari mata juga yang di mana itu, berbentuk lapisan tipis ataupun membran transparan dan juga dia itu melindungi berfungsi untuk melindungi bola mata dan juga mengandung, pembuluh darah untuk memberi, nutrisi pada bagian kornea. Jadi konjungtiva ini dibagi menjadi, 3 ya, menjadi bagian 3. Yang pertama itu konjungtiva palpebra, yaitu, lapisan mukosa yang menutup bagian dalam kelopak mata, sehingga dia itu berfungsi untuk melindungi dan juga melembabkan permukaan mata. Terus itu dia letaknya di mana? Letaknya di antara kelopak mata dan bola mata. Terus yang kedua ada namanya konjungtiva bulbi, di mana itu merupakan lapisan mukosa yang menutup permukaan, bola mata tersebut. Terus, dia itu meluas dari tepi kelopak mata hingga, batas sklera. Ada juga dia itu berfungsi lainnya itu untuk melindungi dan juga melembabkan permukaan bola mata juga. Terus ada yang ketiga itu yang namanya konjungtiva sklera. Jadi, sklera ini dia itu lapisan terluar keras dan padat yang membentuk. Dia itu seperti kayak putih bagian mata itu. Terus dia, terbuat dari jaringan ikat yang berfungsi untuk, melindungi struktur internal, dari mata seseorang. Jadi dia itu ada juga meneruskan, dengan kornea di bagian depan mata. Selanjutnya ada namanya bulbus oculi. Jadi bulbus oculi ini itu berbentuk struktur bola, seperti bola mata yang berisi komponen utama mata. Jadi merupakan organ inti lah dari sistem visual tersebut. Terus, anatominya itu terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu, lapisan luar ataupun tunika fibrosa, itu terdapat sklera dan juga kornea. Lapisan tengah, tunika vaskulosa, yang di mana koroid, badan siliar, dan juga iris. Terus yang terakhir itu, lapisan dalam ataupun tunika nervosa atau retina. Selanjutnya ada juga capum orbita. Jadi capum orbita ini terdiri dari 3 juga lagi, rongga-rongganya itu dinding rongganya yang pertama itu dinding rongga atas atau superior, yang di mana itu dibatasi oleh tulang frontal, yang di mana dan juga membatasi rongga orbita dari rongga sinus frontal di atasnya. Terus, bagian bawah atau inferior, jadi dibatasi dengan, tulang yang namanya zygomatic dan juga maksila. Juga dia membatasi rongga orbita dan juga sinus maksila di bawahnya, di bagian bawahnya. Terus ada selanjutnya, dinding medial. Jadi dinding medial ini, dibatasi oleh tulang etmoid, laksimal dan juga laksimaris. Terus ada juga dan juga bagian dari tulang frontal. Dinding ini berbatasan dengan, rongga sinus etmoid dan juga hidung. Dan ada juga yang lupa terakhir itu ada namanya dinding lateralis. Jadi dibatasi oleh tulang zygomatic dan juga yang namanya, tulang sphenoid. Dia itu berdekatan dengan, ruang temporal tersebut. Selanjutnya, bagian aparatus lacriminalis, dan arteri octalis dan vena kedua-duanya. Jadi di bagian aparatus lacriminalis ini, dia itu kayak sistem kelenjar dan juga saluran yang berfungsi untuk memproduksi, menyalurkan, dan juga membuang air mata. Jadi inilah tugas paling, besar bagian mata yang di mana,
kayak dia kelenjar air mata, saluran air mata, kantung air mata, saluran hidung, ataupun ductus, nasolacrimalis, dan juga dia itu, berfungsi juga melembabkan dan melindungi dan, serta membersihkan permukaan mata. Terus, bagian pembuluh darah. Selanjutnya bagian pembuluh darah ada namanya arteri ophthalmica. Ophthalmica ini dia kayak, cabang utama dari arteri, carotis interna, yang di mana dia memasuk darah ke struktur dari dalam rongga, mata tersebut. Nah, cabang-cabang itu kayak arteri, supraorbitalis, ciliaris, posterior, retinalis, dan sebagainya. Dan juga dia memastikan pasokan darah yang cukup untuk, fungsi normal mata. Eee, jadi selanjutnya ada juga vena ophthalmica superior dan inferior. Jadi yang superior itu mengumpulkan darah dari venosa dari struktur anterior rongga mata. Sedangkan untuk, yang lainnya inferior itu mengumpulkan darah venosa dari, struktur posterior rongga mata. Itu aja untuk perbedaannya. Terus selanjutnya, bagian fisiologi. Jadi, fisiologi pendengaran ini dia itu terjadi mengikuti alur sebagaimana, gelombang suara mencapai membran timpaninya. Dan juga membran timpani itu bergetar menyebabkan yang namanya tulang-tulang itu pendengaran bergetar. Tulang, stapes yang bergetar, masuk keluar dari tingkat yang namanya oval yang menimbulkan adanya getaran pada, perilim, perilim di skala vestibuli. Nah, jadi poin intinya itu dia bergetar, memasuki yang namanya menimbulkan getaran, pada, perilim di bagian skala vestibuli. Terus selanjutnya nih di bagian mata, jadi mata ini, fisiologinya itu yang intinya itu dia, sinar ketika kita kita melihat suatu benda, sinar cahaya dan dari benda, tersebut dibiaskan dan difokuskan pada retina. Jadi bayangannya itu jatuh dari retina dalam posisi, terbalik. Jadi energi dalam, spektrum ini penglihatan diubah menjadi yang namanya impuls, impuls listrik atau oleh, batang dan juga, kerucut retina. Sedangkan untuk fisiologi hidungnya itu, seperti kita mencium, indera bau untuk, ke rongga hidung akan merangsang yang namanya, olfaktorius di bulbus, di bagian bulbusnya. Jadi indera bau ini bergerak lewat, traktur olfaktorius dengan perantaraan, stasiun, penghubung hingga, pencapaian daerah penerimaan akhir dalam, pusat olfaktorius tersebut. Pada akhirnya lobus, temporalis ini di daerah otak besar, tempat, yang namanya penafsiran tersebut akan bau. Itu dia. Dan jadi rasa penciumannya itu akan dirangsang oleh gas yang masuk di daerah, dan akan mudah hilang pada bau yang sama dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada yang bagian hidung. Di bagian hidung ada menjadi bagian 3 yaitu, nasus extranus, capum nasi, sinus paranasal. Jadi di nasus, extranus itu dia tuh terdapat pembentukan rangka, permukaan luar, kerangkanya juga. Di bagian capum nasi itu dibagi menjadi 3, lateral, medial, dan vestibulum nasi. Terus, sinus paranasal ini ada di bagian sisi anterior, posterior. Selanjutnya di bagian telinga, bagian terakhir ini, yang di mana ada dibagi menjadi 4 yang namanya auris, eksterna, terus, auris media, selanjutnya, auris internal internal dan juga persyarapan. Jadi, di bagian auris, eksterna ini, dia itu kayak, dia itu merupakan merupakan suatu struktur tulang rawan, yang di mana elastis yang ditutupi oleh kulit, di kedua sisi tersebut. Selanjutnya ada namanya meatus acousticus externa, terus, mesotymphanum, terus, epitympanum di bagian auris media, terus auris interna itu ada namanya labyrinthus osseus, labyrinthus, membranan
membranaceus, dan juga persyarapan, yang di mana namanya, vestibulocochlearis. Baik itu aja mind map BSO2 saya, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik saya akhiri, terima kasih, saya akhiri billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.